Terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Di mana kebakaran melalap ruko yang dijadikan server kripto ilegal di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat didobrak petugas, ternyata panel listrik yang mengalir tidak menggunakan KWH dan langsung menyuntik dari tiang listrik. Ledakan percikan api terdengar dari sebuah ruko di Jalan Jayasari, Desa Gendoang, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya api langsung melahap bangunan hingga petugas tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api menggunakan apar. Dibantu warga, petugas berusaha membobol ruko dan menemukan 40 lebih server kripto yang diduga ilegal dan sudah dimodifikasi di dalamnya. Petugas juga menemukan panel listrik tanpa KWH yang langsung menyuntik ke tiang listrik milik PLN. Ya sempat nanyain, ini usaha apa? Server gitu bilangnya. Oh, bilangnya server. Terus saya sempat nanya gimana nih kalau ada konsleting. Saya kan sebelah bahan mudah kebakar, terus ada bensin juga, aman-aman gitu. Polisi langsung memeriksa sejumlah saksi dan memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan mencari pemilik puluhan server kripto ilegal ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengungsi korban kebakaran permukiman di Kemayoran masih berada di tenda-tenda darurat. Meski kebutuhan di pengungsian terpenuhi, para pengungsi ingin rumah mereka dapat dibangun kembali. 542 rumah ludes terbakar di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat warga tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Ribuan warga korban kebakaran mengungsi di 10 tenda pengungsian yang disiapkan BPBD di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Selain tenda, sejumlah sarana prasarana juga disiapkan untuk warga pengungsian seperti MCK, air bersih hingga dapur umum. Warga bersyukur dengan fasilitas lama di pengungsian, namun mereka berharap rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali. RT 3 RW 4, saya tidur, saya bangun setengah 1, buka pintu, api di depan pintu, Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa, Pak. Kalau makan salah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi. Kebakaran berdampak pada 10 RT di kawasan ini. Pemerintah terus berupaya mendistribusikan kebutuhan dasar bagi warga penyintas kebakaran. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Setio Pratomo, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan gol terjadi di pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2025. Sebanyak 40 gol tercipta dari 5 laga yang tersaji di Gor Babu Salam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Laga pembuka Liga Futsal Profesional 2025 pekan ketiga mempertemukan 3 Raja United melawan Pangsuma FC di Gor Babu Salam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pangsuma FC yang tampil kesetanan mampu mencetak 1 lusin gol saat melawan 3 Raja United. Pangsuma FC mendominasi seluruh jalannya pertandingan dan menyudahinya dengan skor 3-12. Di pertandingan kedua, laga sengit terjadi antara Sadakata FC melawan Unggul FC. Melawan tim papan atas tak membuat Sadakata gentar menghadapi Unggul FC. Perlawanan sengit terjadi hingga akhirnya kedua tim hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2. Pada pertandingan ketiga, juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC mampu menggasak lawannya Rafheli FC dengan skor telak 0-5. BTS FC masih terlalu tangguh bagi tim debutan Rafheli FC yang tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Di pertandingan keempat, giliran Favage Banua yang melumat lawannya Halus FC dengan skor telak 7-1. Dengan kemenangan besar ini, Favage Banua memuncaki klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2025 pada pekan ketiga ini. Sementara itu, pada laga pamungkas, Moncong Bulo berhasil menang besar melawan Kuda Laut Nusantara.
Moncongbulo masih terlalu perkasa untuk kuda laut Nusantara yang harus menyerah dengan skor 2-6. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Pemirsa, kompetisi adu teknik memotong daging sapi Australia diikuti puluhan chef profesional di Semarang, Jawa Tengah. Meskipun terbiasa mengolah aneka makanan, tapi para chef mengaku tertantang untuk mengolah daging sapi berkualitas tinggi. Meat and Livestock Australia atau MLA menggelar kompetisi butchery and cooking di salah satu hotel di kota Semarang, Jawa Tengah. Adu teknik memotong daging sapi Australia ditunjukkan 10 tim chef profesional dari berbagai restoran dan hotel setempat. Para chef ini diharuskan mengolah daging sapi berkualitas tinggi yang dipasok oleh distributor daging sapi Australia bersama Trade and Investment Queensland. Queensland adalah negara bagian penghasil sapi terbesar di Australia dengan nilai 7 miliar dolar Australia per tahun. 50% atau sebanyak 13.000 peternak sapi berada di negara bagian ini dan telah diekspor ke 60 negara termasuk di Indonesia. Kami percaya bahwa konsumen Indonesia akan menghargai daging sapi Queensland yang berkualitas tinggi dan diproduksi sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kampanye ini bukan sekedar perayaan produk unggul kami, tetapi juga penguatan hubungan perdagangan yang telah terjalin erat antara Queensland dan Indonesia. Meskipun terbiasa mengolah berbagai jenis makanan, puluhan chef profesional ini mengaku tertantang untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam mengolah daging sapi kualitas tinggi ini. Daging sapi Australia dijaga kualitasnya sejak awal hingga pengirimannya, sehingga rasanya tidak berubah dan nutrisinya terjaga. Pemerintah Australia juga memberikan yang namanya sertifikat kesehatan, sertifikasi halal. Kami juga sampai di Indonesia ada yang namanya karantina hewan. Setiap dokumen-dokumen itu diperlukan pada waktu daging sampai ke Indonesia untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penyakit seperti penyakit kuku mulut, penyakit yang tidak diinginkan untuk dimasuk dalam Indonesia. Daging marbling ini sebenarnya karena proses pemberian makannya dan juga dari jenis bibitnya sehingga menghasilkan daging yang berkualitas. Ya, di Australia, Meat and Livestock Australia ataupun daging sapi Australia ini dijaga kualitasnya mulai dari sapi itu lahir maupun dari cara pakannya dan juga sampai proses pemotongan dan juga pengiriman ke berbagai negara. Kompetisi tahunan juru masak restoran dan hotel di Semarang ini diharapkan dapat menampilkan bakat chef Indonesia serta memperdalam pengetahuan tentang daging sapi asal Australia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.